Shalom Bapak Ibu Saudara, ketemu lagi dengan saya Pendeta Abi dalam program Inspirasi. Hari ini kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, ayat ini sangat jelas kepada kita bahwa persoalan, ujian, cobaan, tantangan hidup tidak melebihi kekuatan kita. Karena kalau kita lihat di sini, apa sebabnya? Karena Allah itu setia dan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Apa yang dimaksud dengan tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu? Karena Dia memberikan kepada kita kemampuan dan jalan keluar. Ya, sebenarnya persoalan itu tidak dihilangkan atau dianggap tidak ada. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat ini bahwa persoalan itu tetap ada. Tetapi Allah juga adalah Allah yang tidak membiarkan kita mengalami persoalan-persoalan di dalam hidup kita. Kalau kita meneliti ayat ini dengan baik-baik sebenarnya, kita menemukan di sana bahwa ada kata dunamai, hupopero. Ya, dari kata hupopero, dari kata hupenenkein. Hupenenkein. Nah, kalau kita melihat di sini kasusnya di antara dua ini adalah bersifat aktif. Ya, bahwa Allah itu terus mengikuti, menjagai, memelihara kita. Tetapi untuk kata ini dia bentuk dengan kata auris atau sesuatu yang sudah lampau yang telah Dia lakukan. Artinya bahwa ketika kita menghadapi satu persoalan yang berat, maka Allah sudah menyediakan kepada kita semua fasilitas untuk menghadapinya. Melalui kematiannya, melalui pengorbanannya, kita punya akses untuk berjumpa dengan Allah Bapa di sorga. Dan kita punya akses untuk berbicara dan meminta kepada Bapa sorgawi yang menjadi saluran berkat, menjadi sumber dari segala sumber untuk dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang kita hadapi. Dan kalau kita lihat di sini, kata dunamai atau dari dunamos atau kekuatan ini ada diberikan kepada umat Tuhan, gereja Tuhan yang menghadapi persoalan. Dia memberi kekuatan, Dia memberikan dunamos, Dia memberikan dunamai kepada kita. Apa yang dimaksud dengan Dia memberikan itu? Kalau kita lihat ini bentuknya bersifat middle pasif. Jadi semacam middle pasif itu memang bentuknya pasif, tetapi dalam bentuknya aktif, dalam mengerjakannya aktif. Artinya bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita kemampuan atau dunamosnya, tetapi Dia ikut memikul beban yang kita alami. Artinya bahwa Allah terlibat dalam setiap persoalan umat Tuhan untuk mampu menanggungnya. Karena bukan saja kita yang memikul, tapi Allah ikut terlibat. Beban itu ada juga pada dirinya. Sehingga saudara-saudara, hari ini jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau bimbang. Anda jangan merasa ditinggalkan Tuhan, karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia dan sekali-kali Dia tidak meninggalkan kita. Alkitab yang menjelaskan demikian.
Jadi kalau saudara mengalami persoalan, tahukah saudara bahwa Allah ikut terlibat, bahkan dia memikul beban yang kita pikul, sehingga beban yang kita pikul itu menambahkan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapinya, karena beban itu menjadi ringan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan persoalannya dikurangi, tetapi kemampuan yang ditambahkan. Karena Allah melatih kita untuk mampu dan cakap menanggungnya. Jadi saudara-saudara, lewat persoalan ada dua hal yang kita dapat. Yang pertama, kita mampu menghadapi persoalan itu. Yang kedua, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kita mengalami kedewasaan melalui pergumulan kita. Jadi saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa pertumbuhan rohani seorang Kristen menjadi sangat penting ketika dia menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi tantangan. Saudara-saudara, ada orang yang pusing kalau dia punya utang sekitar 2 juta rupiah. Tapi ada orang yang punya hutang 2 miliar, dia tidak terlalu pusing, dia biasa saja. Kenapa dia biasa saja? Karena dia punya kemampuan sudah melebihi itu. Dia telah dilatih melewati batas-batas yang orang lain belum lewati. Bagi orang yang sudah mampu menanggung beban yang berat, beban yang ringan itu bagi dia biasa. Nah, Allah melatih kita bukan menghilangkan beban itu, tetapi Allah melatih kita untuk cakap, untuk mampu, untuk bisa melewati itu bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang kehilangan kesaksian karena mereka berpikir beban ini akan hilang begitu saja. Tidak. Justru Tuhan mengajar kepada kita melalui persoalan-persoalan yang kita alami. Dan persoalan-persoalan itu membuat kita menjadi dewasa. Yakobus berkata bahwa berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Karena dengan pencobaan itu akan menjadi sempurna. Kita tidak akan bisa sempurna, kita tidak akan bisa dewasa kalau kita menghindari persoalan. Tetapi kalau kita menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan, maka kita punya pengenalan dengan Tuhan semakin kuat. Kita punya kedewasaan rohani semakin kuat. Dan kita cakap untuk menghadapi semua tantangan bersama dengan Tuhan. Saya percaya tidak ada tantangan yang begitu berat untuk kita hadapi. Karena kita tidak pernah hadapi sendiri, tapi kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini, jangan pernah engkau putus asa, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau mundur. Karena yang menyertai kita jauh lebih besar. Yang menyertai kita jauh lebih hebat. Alkitab berkata bersama dengan Allah, kita lakukan perkara-perkara besar. Biar renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya berdoa Anda yang menghadapi masalah, Anda akan menjadi kuat di dalam Dia. Anda menjadi mampu di dalam Dia. Karena Dia memberi kekuatan. Dan bersama dengan Dia, Dia juga akan menolong kita dan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.